Ini openingnya tuh harus serem. Kita kasih opening serem dulu. Nah, oke. Ya, pada malam hari ini di episode Unseen ini masih lanjutan dari part yang kedua, yang dimana sebelumnya kita ngebahas mengenai lagu Gugur Bunga yang tidak boleh dinyanyikan di bundaran teknik UGM. Nah, kebetulan di episode kali ini saya ingin ngobrol langsung sama sahabat saya, orang Jogja, dan sekarang juga lagi kuliah juga kebetulan di Jogja. Langsung aja kita sapa nih. Om Hao, apa kabar Om Hao? Kabar baik Mas Fadi. Assalamualaikum. Ya, Salam rahayu. Waalaikumsalam, salam rahayu. Sehat ya Om Hao ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasanya kita ketemu langsung ya. Ini sekarang via Zoom karena emang kontennya kan semua banyaknya dari rumah. Dan kebetulan banget emang ini podcast misteri. Tapi sebenarnya nggak serem-serem amat sih. Serem itu kalau pas saya lagi bacaannya serius gitu Om Hao. Nah Om Hao di episode sebelumnya ini aku sempat ngebahas mengenai lagu Gugur Bunga yang ada di Bundaran Teknik Sipil UGM. Ya kan, dan di situ kalau nggak salah memang daerah Bulak Sumur ya. Nah di sini selain nanti kita akan ngebahas itu, di sini juga aku punya ada beberapa bacaan yang diambil dari hipwi.com. Ini tuh dengan judul Kenalan dengan Sosok Hantu Mbak Rohana, Sosok Penunggu Jembatan Pertanian UGM. Dan bacaan ini juga sempat di-post, penulisnya itu adalah Septian Bayu Anggara yang di-post tanggal 17 April 2018. Nah di sini memang banyak banget ceritanya, mungkin nanti akan aku ceritakan juga, tapi aku pengen tahu pandangannya Om Hao sendiri. Mungkin kita bisa ngomongin dari sosok hantu penunggu jembatan pertanian UGM. Is it okay untuk Om Hao? Iya siap. Ya. Titiknya itu berarti. Ya. Jadi di sini tuh kan sempat ada yang bercerita mengenai sosok penunggu di jembatan pertanian UGM nih. Ini aku sedikit cerita juga buat penonton saya juga. UGM memang gudangnya kisah-kisah horor dan misteri. Sebuah hal yang wajar mengingatkan kampus ini sudah cukup uzur secara usia. Kampus UGM dahulunya dibangun Soekarno di tanah sawah yang begitu luas bernama Bulak Sumur pada tahun 1959 setelah sebelumnya cuma numpang di Keraton Yogyakarta. Sawah dan hutan yang rimbun pun menjadi kampus yang melegenda dan terbaik di Indonesia. Hal ini yang membuat UGM masih banyak penunggunya. Mungkin kamu pernah mendengar kisah Mbak Yayu, mahasiswi Fakultas Ekonomi yang mati bunuh diri karena gagal di sidang skripsi. Atau barangkali kamu pernah mengetahui mitos dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik. Banyak kisah misteri di UGM dan dua kisah itu cuma salah sedikit di antaranya. Bukan salah satu tapi salah sedikit. Oke,
kita langsung aja ngobrol sama Om Hao. Pandangan Om Hao nih, kan bisa ngelihat ya. Saya kan tidak bisa melihat, makanya judulnya Unseen. Orang delok, orang delok aku. Nggak kelihatan Om Hao. Gimana mengenai komentar dari bacaan yang sudah diposting sama penulis tadi? Iya, sebelumnya kalau itu ya Mas ada 3 titik ya. Berarti kalau yang Mbak Rohana itu memang entitasnya itu masih sering dilihat, terutama untuk maba-maba, jadi mahasiswa baru gitu. Lihat sosoknya kan kadang beragamanya itu kadang merah muda atau merah, tetapi keberadaan beliau itu sebenarnya dijiplak oleh beberapa makhluk astral lain gitu, karena kita mengingat bahwasannya lokasinya yang dahulu pernah syarat akan nilai sejarah ya, pernah dipakai untuk landasan pacu Bulak Sumur contohnya. Jadi pernah ada landasan pesawat terbang sebelum itu pindah ke Adu Sucipto atau landasan Yeah. pacu Maguwo yang sekarang. Terus mengingat juga tentang dekat masjid utama itu yang dahulunya kan ada tanah makam Bong Pai, atau Bong itu dalam bahasa Tionghoa kan disebutnya kuburan Tionghoa gitu. Gitu. Jadi kalau kita merujuk pada itu kan cerita tentang seorang mahasiswi yang waktu itu karena frustasi, karena kecelakaan tanda kutip kemudian mengakhiri hidup, dan sebenarnya penampakan beliau itu mengingatkan istilahnya kalau sekolah atau kuliah dulu, jadi tidak boleh belok-belok gitu karena harus fokus, karena saya ini sebagai contoh gitu. Saya sebagai contoh yang dulu diminta untuk fokus sekolah atau kuliah, tapi ternyata saya melakukan itu gitu. Saya korban dari janji yang tidak pernah pasti, dan saya frustasi akhirnya saya mengakhiri seperti ini, dan secara entitas kalau mengakhiri diri hidup dengan suicide itu akibatnya seperti ini loh gitu. Ya, jadi ketika kita membahas ini sebenarnya ini saya koneksikan langsung ke lokasi Mas sekarang. Nggak apa-apa itu Om Hao. Nggak apa-apa Mas, nanti saya tanggung aja, nggak sampai ke Jakarta, di Jogja aja. Iya, jangan sampai ke Jakarta Om Hao, lumayan. Jauh kan Om Hao, pakai Iya, ongkos lagi nanti. ya ini sih Runway budget ya. tidak terbatas ruang dan waktu sebenarnya. Dari Iya itu Jogja dia. masuk sini juga. Soalnya tadi sekilas juga di itu yang ada lampu belakangnya Mas Padi itu beloknya nampak gitu, dalam artian dengan Lampu yang mana? suatu Tolong ulangi lampu yang itu, mana? ini Mas sebelah kananmu tuh kan ada lampu. Ini. Iya, iya. Kan ada 2 tuh. Oh, Yang paling kanan sendiri tadi di bawahnya itu beliau dengan ageman merah muda gitu nampak sekilas terus pergi lagi gitu. oke. Kan ini kayak kita mirror nih Mas, cermin. Iya. Jadi ketika tadi sempat di belakang terus oh kok beliaunya pindah sana gitu. Boleh suruh pindah lagi ke sana aja? Udah nggak ada kok Mas. Ah, Tapi ya, oke setiap udah. nanti kita bahas itu sosoknya pasti pindah-pindah. Kan ini baru Mbak Oh, Rohana oke. dulu toh, Ya, belum berikutnya Mbak sedang Rohana ngantri dulu. soalnya. Iya. Oke, jadi memang kejadian yang terjadi sama Mbak Rohana itu memang benar seperti itu ya berarti ceritanya ya. Karena banyak sekali yang menulis bahwa kalau memang Mbak Rohana itu memang mahasiswa yang katanya gagal skripsi, frustasi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Dan akhirnya sekarang entitasnya, tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin apakah ini memang sosok Mbak Rohana atau ada sosok lain yang menggunakan wujudnya dia untuk mencoba menakut-nakuti orang atau gimana gitu. Atau memang ini emang sejatinya Mbak Rohana? Atau gimana menurut Itu Om Hao sendiri? itu sebenarnya gini Mas, kalau yang hadir tadi itu sekilas itu entitas aslinya, korin aslinya. Tetapi kalau yang di lokasi itu yang di sana itu dipencloki. Jadi ada beberapa yang sifatnya itu Oh, udah kayak mutasi gitu loh Mas. oke oke Mereka oke oke. berubah gitu, dan sosok ini kadang yang menampakkan diri di daerah sekitar situ itu melintas dengan kencang menyerupai Heeh. Miske gitu ya, dan sosoknya lebih serem, jadi ada yang bertaring, ada yang rambutnya awul-awulan, tapi kalau sosok entitas yang aslinya itu sering Heeh. menasihati justru. Jadi kalau ada yang pacaran di situ kadang ini yang sering menunjukkan
seperti ini ya, eksistensinya gitu. Jadi mending kalian kuliah dulu yang benar, jangan sampai terperosok ke sini karena saya salah satu korbannya gitu. Jangan sampai Oke, adik-adik tingkat oke. saya nanti seperti saya gitu. Ya, dari cerita Om Ho itu apakah saya bisa menyimpulkan bahwa Rohana kenapa tidak sampai lulus kuliah lama itu? Apakah karena memang dia tidak fokus berkuliah atau bagaimana? Apa dia ketika zaman kuliah itu memang lebih banyak pacaran, lebih banyak main atau gimana? Kalau misalnya boleh tahu nih dari Mbak Rohananya sendiri. Iya, sebenarnya itu dari ini sih Mas, dari awalnya tuh memang anaknya cerdas ya, serius gitu Nah, sampai semester 6. Tapi karena terlibat cinta lokasi dengan mahasiswa lainnya, kebablasan Mas. Dan ada janji-janji gitu sampai dia berbadan 2 gitu loh ceritanya. Terus dia, astagfirullah. terus dia Oke. juga menyampaikan gini, sebenarnya sebagai semua itu yang paling dirugikan adalah seorang perempuan Iya, dari ya, sebuah setuju. menjalin itu. Terus ikatan yang kuat itu adalah pernikahan. Karena Hmm, kalau kalau pacaran itu kan sejatinya untuk mengenali sikap dan pribadi masing-masing ya. Dan ya, hubungan hubungan pacaran itu sebenarnya rapuh, Mas ya, Adi. ya. Karena pacaran itu bisa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi kalau pernikahan itu karena sudah ikatan nggak semudah itu untuk ninggalin. Dan ketika di semester akhir sudah mau ngerjain skripsi, jadi keganggu, apalagi mengalami cemooh juga, ya udah akhirnya karena itu mengakhiri hidup di situ. Dan karena dulu area lokasinya kalau janjian, kalau merenung atau apa sering di situ, sehingga entitasnya terserap di lokasi itu sampai sekarang. Secara residual memori, itu kuatnya di situ. Oke, ini kan kita punya dimensi yang berbeda juga ya Om Hao dengan Hmm, makhluk-makhluk yang ya yang sudah tidak ada lah di dunia ini. Tapi ya, mereka eksis gitu ya. Di sini ada di paragraf berikutnya ini bercerita tentang Mbak Rohana di mana Mbak Rohana adalah urban legend yang cukup populer di Universitas Gajah Mada. Ceritanya dia adalah penunggu jembatan perawan tersebut. Beberapa korban yang bertemu, tanda kutip, dengannya akan melihat sosok perempuan berjalan di jembatan penyeberangan antar fakultas tersebut. Dan ketika semakin diamati, perempuan berkerudung ini tiba-tiba terjatuh ke bawah. Si korban yang histeris pun panik, namun tak ada seorang pun yang ditemukan di bawah jembatan. Lenyap, Mbak Rohana hilang seketika. Jadi ada juga tuh mengenai, kok gue merinding ya baca ini. Ini ya. Soalnya hadir jembat, Mas, mbaknya iya di oke ini belakangmu. jembatannya yang ini kan ya Om Ho ya. Ya, yang merah. Oke. Nah ini kan cerita yang which is waktu aku kuliah di, aku anak UGM juga nih. Aku nggak pernah dengar cerita ini sebenarnya. Entah itu aku memang nggak sensitif atau mungkin karena aku kuliahnya juga serius aja gitu nggak main-main atau mungkin aku juga nggak pernah nongkrong atau pacaran di situ nggak pernah sama sekali bahkan nggak tahu ada jembatan itu karena kuliah pulang kerjaannya cuman gitu doang. Bener gak sih tentang cerita yang tadi saya sebutkan tadi bahwa sosoknya Mbak Rohana itu tiba-tiba di jembatan jadi ada orang yang melihat dia itu sosoknya seperti jatuh ya dari jembatan itu terus tiba-tiba hilang gak ada apa-apa. Sedangkan Iya, tadi kan Om Hao sempat bercerita bahwa sosok Mbak Rohana ini lebih banyak memberikan apa nasihat seperti itu. nasihat ya. Iya, kalau yang itu sebenarnya KW supernya, Mas. Oh ada KW Super juga ya? Jadi turunannya beliau. Kalau yang beliau yang asli itu terkadang nampak itu membisikkan gitu, nggak usah pacaran di sini, misal gitu. Tapi kalau yang ditampakkan ada turunan-turunannya, itu tujuannya untuk menakut-nakuti dan menunjukkan eksistensi bahwasanya saya itu ada gitu. Dalam artian kan setiap orang ada 4 korin ya di sini. Waktu terlahir kan ada 4 yang menyertai atau orang Jawa sebutnya sedulur papat limo pancer. Iya. Nah, tadi yang kita bahas pertama kalau kita detailkan itu sedulur putih, Mas. Tadi Iya. yang baik, unsurnya positif. Nah, ini yang kedua adalah sedulur merah. Yang unsurnya itu penuh Oh. dendam. Oke. Jadi, Nah, ngomongin merah sama ini kayaknya aku ada yang ke-skip juga nih. Ini kan tentang kisah Mbak Rohana ini selevel dengan kisah Mbak Yayu yang bunuh diri karena gagal sidang skripsi. Oh, jadi aku kebalik ya.
yang bunuh diri karena gagal sidang skripsi itu Mbak Yayu. Kalau Mbak Rohana itu dia yang nampakin dirinya di jembatan. Iya. Oke, sebentar. Ini ada Mbak Yayu juga yang tentang UGM. Oke, ini Mbak Yayu ya. Anak UGM pasti kenal. Ini tweetnya dari hipway.com juga nih. Anak UGM pasti kenal Mbak Yayu, sesosok hantu yang dulunya mahasiswa abadi Fakultas Ekonomi. Oke. Ekonomi ya. Ya, ini Mbak Yayu. Berarti berbeda dengan sosok Mbak Rohana. Mbak Rohana tadi lebih banyak di jembatan pertanian tadi. Betul. Tapi kalau Mbak Rohana, Iya, Mas. kan tadi Mbak Rohana sempat disebutkan di bacaan sini, ini ternyata Mbak Rohana itu asal usulnya tidak banyak yang diketahui. Ternyata dulunya seperti itu ya. Jadi Iya. Jadi aku hampir ada paham. Jadi aku kesamaan, tadi Mas. kebalik. Jadi aku kebalik sama Mbak Rohana dan Mbak Yayu. Kalau Mbak Rohana, Yayu, iya. dia kalau Mbak Yayu dia stres gara-gara sidang skripsi. Karena udah 7 tahun Mas kuliahnya itu beda. 7 tahun. Kalau Mbak Rohana itu masih 3 tahun lah. Cuman karena ada 6 gangguan- semester tadi ya Om Ho bilang ya, 6 semester. Kemudian dia dijanjikan sama si laki-laki ini sampai akhirnya berbadan 2 dan kemudian ya itulah omongan manis, janji hanya sekadar janji. Sampai akhirnya dia berbadan 2 dan berarti laki-laki itu tidak bertanggung jawab dong sampai akhirnya kenapa ada motivasi Mbak Rohana untuk mengakhiri hidupnya. Iya, kurang lebihnya itu. Cuman TKP melakukannya itu tidak di jembatan itu, Mas. Jadi jembatan itu hanya residual memorinya beliau waktu Oke, dulu. kita fokus ke Mbak Rohana lagi. Boleh dilanjutin lagi, Om Om. Residual energinya berarti memang tidak di jembatan itu ya. Tapi bisa tahu nggak Tidak. proses kematian beliau tuh seperti apa ya? Iya, jadi dulu kayak proses ngekos gitu ya, yang saya tangkap ya di sekitaran situ kan banyak kos-kosan di utara itu, utara Selokan tuh. Terus ini cuman beliau nggak mau tahunnya, detail tanggalnya, terus kejadiannya itu Mas minum racun serangga. Astagfirullah. Ini yang di Selokan Mataram itu bukan apa yang bukan ya Selokan yang satu Bukan. lagi, Kalau yang yang di di dekat Selokan- UGM. Kalau yang itu kan Jalan Gejayan toh, ini namanya Mbak Anita, beda lagi. Mbak Anita Ada ini meneh. gantung diri. Ada banyak. Oke. Mas. Kita ke Mbak Rohana dulu. Wow, banyak jadinya ya kalau dibahas ya. Oke. Nanti ya nanti pada ngikut Mas, kalau kan kita fokus 3 titik dulu nih, soalnya Ya. kayak audisi nanti mereka aku doang diceritain juga, nanti nggak gitu. Mbak Rohana memakan racun ya, meminum racun. Meminum, nggak, karena dulu sering janjian, kalau galau mainnya ke situ, terus kalau mikir makin di situ, akhirnya entitasnya itu ada di situ Mas. Tapi kalau yang saya tangkap memang kondisi jembatannya tidak seperti sekarang ya, karena kondisi waktu itu masih rimbun. Jadi ini kisaran mahasiswa lama-lama lah, tahun 70, 80-an gitu. Terus Oke. ketika di malam-malam tertentu, terkadang residual memorinya dan residual energinya itu hadir lagi. Dan itu menampakkan beberapa orang ketika orang ini kondisinya kosong Mas sebenarnya. Kosong dalam artian banyak tugas, tugas skripsi yang belum selesai, terus banyak pikiran, maaf juga mungkin ada yang lagi nggak mood atau apa. Itu menampakkan diri ketika itu sebenarnya memberikan peringatan biar orang itu nggak terlalu kosong gitu. Nah, kenapa menjatuhkan diri itu kan sebenarnya improvisasi saja dari sosok ini. Dengan menjatuhkan diri kan biasanya orang akan terfokus ke situ, menimbulkan suara seperti buk gitu, tapi ketika diparani memang kosong, nggak ada apa-apa. Karena ada satu peralihan antara alam gaib ke alam nyata. Itu jadi itu nggak bisa didefinisikan ketika didekati. Oh, jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama si sosok ini tuh ketika dia menjatuhkan dirinya itu adalah untuk mengingatkan kita untuk pikiran kita tidak kosong ya. Iya, karena Satu kalau itu. kosong Atau mungkin bisa juga koreksi saya kalau misalnya saya salah. Ya. Bisa aja jembatan itu dipakai untuk pacaran orang. Jadi ketika ya tahu kan ya. Ya. Ada orang pacaran ya kan. Ya kayak gitu. Jadi ketika sosok itu melakukan bukan kontak ya jatuhnya
simulasi ya, di mana dia menjatuhkan dirinya dari atas jembatan itu, membuat yang akhirnya tadi birahinya dua sejoli ini tinggi, ketika kayak gitu kan jadi teralihkan dan tidak terjadi hal yang seperti itu kan. Jadi Iya, sebenarnya kan. ini berarti bukan untuk menakut-nakuti kita dong. Ini adalah pesan bahwa Bukan, Mas. jangan sampai lu melakukan kesalahan yang sama seperti yang gua lakukan. Kayak contohnya akhirnya berbadan dua dan cowoknya nggak tanggung jawab. Berarti bisa Iya. pesan Bisa. itu bisa tersiratkan seperti itu kan ya? Iya, Mas, karena kalau ada sosok apa itu kan sebenarnya mereka ngasih warning aja. Iya. Kemudian kalau takut kan udah deh aku antar kamu pulang aja kan biasanya gitu. Geng. Itu sebenarnya sosok yang niatnya baik, Langsung. tapi nggak tahu pulangnya mampir kemana ya nggak tahu. Tapi Iya. kalau itu nggak boleh gitu. Ya di situ nggak boleh. Lagian ada-ada aja ya orang pacaran mah kemana gitu ya. Ini di jembatan biar romantis apa gimana gitu ya? Nggak paham ya. Dari Oke. sensasi paling, Mas. Oke, kita lanjut ke sosok Mbak Yayu yang katanya kuliahnya udah lumayan cukup lama ya. 7 ya, bukan 7 semester tapi 7 tahun. 7 tahun 14 semester.